Shalom, salam sadis, salam agak hijau ya, agak lebih baik sedikit tadi nutupnya salam hari Jumat. Ayo kita bahas market, hari ini agak mending lihatnya di Jumat ini ya. Cuma yang kurang ini nggak jadi masuk timnas kita ke Olimpik, tapi ya udah segitulah levelnya ya, udah oke lah, masih butuh waktu untuk ini ya. Jelek semalam mainnya, sebenarnya ya mungkin di level itu lah, udah sampai segitu aja ya, butuh ini banyak ada perbaikan lah. Ini kita lihat market tadi, dailynya udah agak baik ya, semoga bukan ini trap ya. Tadi nutup di 63 gitu, tapi sebenarnya masih rawan di 63 ini. Kita tetap harus 5 hari ke depan itu CPI ya, minggu depan. Jadi market mungkin masih ini. Tadi memang nutup di 63, tapi ya masih ini udah Jumat ya kan. Mungkin aja ya, mudah-mudahan sih sideways aja sampai CPI, jangan lebih drop gitu harapannya kan. Anyway, ini saya buat video. Market cap ada naik 2,1% ya. Kemarin udah sampai drop ke 60.000 something gitu ya. Akhirnya mantul balik, nutup di 63. Ya bagus sih candlenya, tapi mudah-mudahan bisa dijaga gitu sampai event CPI minggu depan ya. Jangan terlalu drop harapan kita. Ini market cap di 2 triliun, 32 billion. Volume drop 1,6% di 64,2. Dominance di 53,3. Dominance masih menguat juga ya. Fear and Greed di 56. Ini saya buat video BTC posisi di 62.909 dolar. Ada kenaikan 2% lah ya semalam ya. Ethereum di 3.028 dolar, naik 1%. BNB agak lumayan, 593 ya. Solana lumayan, naik 7% di 154 dolar. Toncoin juga lumayan, udah di 6,43 ya. Ya agak inilah, altcoin ada yang mulai agak hijau tipis lah ya. Oh, render udah 11 dolar. Kondisi render ya, boleh. Mental Filecoin ya. Memcoin.with ya, juga ada naik 11,5%. GRT udah kemarin gua short, terus ini dia mantul balik ya GRT ya. Lumayan. GRT. Ayo, semalam saya lihat ini, udah pas saya lihat tiba-tiba pembawa udah saya langsung cut gondak, kena ini juga hampir iOS. Saya lihat pembalikan nggak ini, ya udahlah, dapat tipis saja udah langsung saya TP. Kalau nggak saya TP jadi loss semalam. Ya paling nggak dengan ini agak di ini ya, agak sedikit hijau dikit lah. Ada beberapa koin yang lumayan juga. iOS juga nendang balik semalam ya. Untung sih ini, kalau nggak ya namanya scalping ya gitu, harus jaga candle. Lihat nggak ini ya udah harus langsung ini ya, ambil keputusan. Dia juga ada mendukung ya, seperti saya perkirakan. Saya bilang kalau dia event nggak terlalu ini,
Ya dolarnya kalau nggak menguat ya seharusnya kripto harusnya agak naik, ya agak naik lah. Kemarin kripto ini sekarang ngikut Wall Street saham sih. Kemarin saham juga pada hijau ya. Saham pada hijau. Itu data gembel melonjak semalam ya. Data gembel melonjak. Emas juga ikut hijau. Silver lumayan hijau semalam ya, perak. Nah, saham juga hijau. BTC juga akhirnya nendang balik ke 63 tadi tutup. Tapi ya ini mudah-mudahan sideways. Kalau mau ke atas kayaknya belum, karena kita harus nunggu 5 hari ke depan. Hari ini tanggal 10 ya. Itu tanggal 15 kalau nggak salah, minggu depan, hari Rabu ya, data CPI itu. Ya, mudah-mudahan itu kalau CPI ada turun dikit aja, nah itu market akan positif hijau lagi ya. Jadi untuk hari ini, jadi semalam ya 30 years bond juga nggak ini ya, performnya udah mulai drop dikit ya. Nah untuk hari ini, emas yang nggak trade hari ini, emas yang nggak ini, nanti lihatlah. Ini nanti bentar lagi ada data GDP untuk market Europe, nanti ya data GDP UK ya. Untuk UK itu biasanya ada ngefek ke emas sih, ya lihatlah. Biasa Jumat kok gini sih kurang ini sih. Juga event hari ini nggak terlalu gimana ya. Paling dia event nanti jam 10 itu Michigan 1 years inflation, 5 year inflation, and Michigan consumer itu sedikit ngefek dolar kalau datanya. Itu yang ngefek. Tapi nanti agak ngefek market dia di sana jam 12 siang. Ya kalau Indo 12 malam lah ya. Itu WASD report. WASD report ini itu ngaruh sekali ke market gitu ya. Terutama dolar juga. Paling nanti emas ya lihatlah tutupnya CFTC datanya gimana itu terakhir sebelum dia nutup weekend itu ya. Ya maka hari ini untuk SAU saya nggak trade sih. Nggak yakin. Maka nggak ini. Mungkin nanti lihat ini, saya pengen trade. Dia lagi Jumat positif ini ya. Pengen ambil long sih. Altcoin. Untuk scalping. Untuk scalping aja. Pas scalping meme coin aja bong ini ya, bong kayaknya masih bisa naik ini. Scalping bong aja nih, meme coin hari ini iseng aja, iseng itu scalping bong. Ada beberapa koin sih bisa ini, cuma BTC-nya saya kira nggak tahu, ini posisi di 66 saya buat video 62.900-an ya. Paling dia nanti ya paling 63.100 200, nanti dia drop lagi 62.800, bisa aja 6 sampai 62. Nah, untuk long agak sulit gitu ya. Kecuali nanti dia agak drop lagi. Tapi kalau untuk mau masuk sekarang mungkin saya agak lebih iseng, biasanya kondisi gitu kalau meme coin dia lagi mau, dia nggak peduli BTC lagi drop gitu. Makanya, dan saya lihat bong baru hijau ini, belum gimana, baru 4%-an ya kan, wave malah lebih tinggi. Coba bong lah, saya habis buat video ini mungkin posisi ini, saya buat video posisi bong 000 kepala 25 ya.
Coba aja, siapa tahu ada rezeki. Coba scalping bentar lah hari ini dikit. Kalau ada rezeki dikasih syukur, kalau enggak ya udahlah. Jadi begitu aja di ini video hari ini ya. Gala juga bisa kelihatan ya, Gala kayaknya masih mau hijau itu. Gala ya, untuk scalping boleh juga itu Gala. Ya bong aja lah, saya cari untuk hari ini gitu. Market ya belum ada gimana, pasti ini mudah-mudahan sih harapannya sideways aja ya, harapannya sideways aja sampai minggu depan data CPI. Mudah-mudahan jangan drop ini ya, jangan lagi di bawah 59 gitu ya. Mudah-mudahan paling dia sideways, kalau dia drop ini dari 63 mungkin 62, 61-an nanti mantul balik. Mudah-mudahan di situ range-nya gitu dia sideways ya. Jangan terlalu ini. Yang kita harapkan sih kalau bisa dominance-nya ini turun. Dan juga hari ini udah Jumat, besok Sabtu kayaknya juga volume akan lebih drop lagi ya. Ini beberapa hari ini di weekday aja volume drop sekali gitu ya, semua pada ini ya. Yang jelas ekonomi juga nggak bagus di Amerika itu. Mereka mau gimana ini, tapi faktanya satu persatu tutup ya. Itu truck company yang udah hampir 100 tahun, 90 tahun lebih, itu akhirnya udah filing bankruptcy, yellow ya. Terus saya lihat berita hari ini juga ada yang bocorkan ini kondisi bank di sana perharian akan banyak yang akan file bankrupt lagi, hitungan hari lagi yang akan file bankrupt lagi gitu ya. Jadi ya itu sih. Tapi ya market agak positif ini, mungkin juga ini campaign si Donald Trump support kripto ya. Dia ketahuin juga si Biden nggak ngerti kripto katanya gitu ya. Mungkin itu satu yang positif, makanya market agak ini. Mudah-mudahan di situ dengan data gembel yang naik, terus Trump juga kelihatan pro kripto gitu. Yang di situ yang newsnya agak positif. Lainnya nggak gimana lah ya. Nah kalau bahas sepak bola semalam ya, saya lihat masih butuh waktu timnas kita ya. Anak-anak mudanya masih seperti cuaca. Jadi kadang cuaca lagi terang, bagus, kadang mendung. Ya begitu, semalam itu mendung, permainan kita jelek gitu ya. Tapi yang sayangnya semalam itu sebenarnya bukan permainan yang jelek. Itu Guinea bukan bagus mainnya, jelek gitu ya. Memang kayaknya saya lihat juga timnas kita agak dijegal. Mungkin karena masih urutan 1, 3, 4, mungkin dirasa nggak cocok lah ke Olimpik dulu ya. Karena kalau nanti dia ngalahin yang dia itu ini memalukan mungkin. Jadi semenjak dari semifinal kemarin itu udah kelihatan timnas kita itu memang agak dijegal kayaknya dengan cara ya wasit yang nggak fair gitu ya. Semalam itu Guinea menang 1 penalti itu juga itu sama sekali nggak layak. Penalti pertama itu si Witan ini nggak kena kok. Kalaupun kena itu bukan penalti karena masih di luar kotak penalti, tapi wasit kasih penalti juga nggak jelas. Makanya Sintayong pas yang kedua kali si Dewangga apa namanya itu dia blok gitu, itu memang riskan. Rata-rata wasit akan kasih penalti, tapi yang pertama itu nggak harus kasih penalti itu. Kalaupun misalnya ada itu, kalau dilihat dari videonya nggak kena sama sekali kan. Nah cuma ya begitulah ya, waktu main dengan Uzbek ya kan, itu wah wasitnya lihat
VAR ya kan, ini VAR sama sekali nggak ada ya kan, nggak pakai VAR wasitnya. Padahal kalau lihat jelas sekali nggak kena ya kan. Itu pun kalau kena ada senggolan sama Witan itu ya harus paling free kick ya kan, free kick di luar kotak penalti bukan penalti. Jadi ya di situ tapi secara performan juga permainan kita jelek gitu, masih kacau, nggak ada ini. Jujur semalam itu yang kita lihat stabil mainnya itu yang nggak terlalu ya pemain diaspora. Saya nggak mau bilang pemain naturalisasi ya, kurang enak dengar karena mereka masih ada keturunan Indo. Gimana pun entah kakek itu boleh dibilang diaspora Indo lah, lebih enak dengar gitu ya. Itu si Ivar Jenner sama si Nathan dua itu yang stabil, sedangkan anak-anak Indo masih labil gitu ya. Ya mungkin juga kasihan diserang-serang, jadi ya salah sih anak-anak kadang ya, orang-orang Indo gitu ya, sedikit pas mereka cetak gol dipuja-puji, begitu sedikit kesalahan dihujat habis-habis, jadi kena mental juga. Semalam mereka main kelihatan sekali nggak berani ambil keputusan ya. Seharusnya udah dia boleh shoot, dia oper lagi, bola nggak bisa keep lama, mereka nggak bisa ini bentar aja lepas. Maka di situ ada ya butuhlah, mereka butuh di ini ya seharusnya ya. Cuma anak-anak Indo yang nyerang juga semalam ngeri-ngeri juga, jelek sekali banyak anak-anak Indo ya. Sebagian kayaknya bocil atau apa, itu komennya jelek sekali gitu ya, maki sana maki, kayak mereka semua di ini. Witan juga terus dimaki, padahal Witan kasihan udah bocor kepala, sobek itu kan. Itu orang main ya pasti udah nggak bisa sakit kan, namanya kulit kepala itu sensitif gitu, apalagi sobek gitu kan. Tapi dia berusaha keras ya, appreciate lah. Harusnya banyak anak-anak Indo itu yang suka menghujat belajar coba mengapresiasi kerja mereka yang sudah saya rasa maksimal ya. Butuh ini lagi karena semalam itu juga mungkin nggak ada pertahanan, memang nggak bagus juga, nggak ada playmaker saya rasa ya yang bisa ngatur ini. Jadi yang capek itu saya lihat si Nathan ngerangkap sana sini atas bawah ya, si Ivar Jenner juga agak ini, yang lainnya kocar kacir gitu. Tapi ya namanya juga apa ya, masih banyak anak butuh inilah perbaikan, tapi jangan dihujat gitu, kasihan gitu. Mereka kan udah berjuang juga buat timnas ya kan. Jadi begitu aja video di hari Jumat ini ya. Sorry, biasanya Kripto ini agak sedikit bahas timnas karena kasihan juga lihat semalam. Kecewa ada, kalah, tapi ya kasihan lihat anak-anaknya kemarin kayaknya agak sedikit kena mental, mereka dihujat-hujat sama hater ya. Jadinya nggak ini. Kalau ada kalian Cuan Army yang ada connect di bola, fans berat mereka kasih masukan, try block lah komen-komen hater. Kalau bisa, seharusnya anak-anak ini ya kompetisi, sebaiknya jangan main sosial media. Jadi mereka nggak lihat apa yang dikomen orang gitu, biar nggak kena mental gitu ya, nggak berbalas gitu. Hampir kompetisi baru kasih cek ini sosial media lagi. Kalau lagi kompetisi seharusnya jangan lihat-lihat sosial media, jangan aktif di sosial media. Itu sih saya rasa seharusnya itu ngaruh sekali. Semalam saya lihat mereka main nggak bisa buat keputusan, nggak berani shoot juga, takut ini. Jadi serba salah. Jadi mereka main serba salah semalam gitu. Ya udahlah, paling nggak udah bisa sampai di level itu, kita juga udah nggak pernah loh ya, selama umur saya ini saya nggak pernah lihat timnas kita sampai level segitu. Jadi ada hope lah, mudah-mudahan 2 tahun ke depan udah lebih bagus lagi. Dan generasi yang lain kan harus dibina sih mental, terus keutuhan kerjasama Indo masih kurang bagus gitu ya.
ada yang ngoper sama temen mungkin yang satu di sini minta nggak dikasih gitu juga kelihatan. Jadi harus inilah kerja sama tim itu penting, masih kurang. Kalau ada kaptennya si Rido kemarin bagus, dia lebih bisa organir, tapi ya itulah kekurangan pemain juga banyak hal ya. Udah the best lah, the best buat timnas. Kita mudah-mudahan 2 tahun ke depan bisa masuk ajang politik, bukan Olimpik aja, justru harapan saya Piala Dunia gitu ya, itu yang kita support. Jadi buat ini biasanya saya tahu yang ngehujat itu pasti rata-rata penjudi bola, kalah mereka nggak peduli gitu timnas, yang penting mereka harus menang di judi bolanya, skala ya udah hujat gitu ya. Biasanya itu sih. Jadi begitu aja. Gue curhat juga ya. Sorry ya. Santai karena market begini. Ya yang mau scalping itu sih saya lihat bisa long. Kalau yang enggak ya santai dulu. Kalau yang swing ya tunggulah pembalikan arah ya. Atau yang hold invest juga tunggu pembalikan arah. Oke. Paling enggak market jangan drop dulu. Sideways oke lah sampai CPI keluar. Harapan CPI kalau bisa agak drop. Nah di situ baru market saya rasa akan lebih hijau lagi. Oke, begitu aja pembahasan di hari Jumat ini. Buat teman-teman Muslim, jangan lupa sholat Jumatnya. Semoga dibukakan, dilancarkan pintu rezeki, pintu jodohnya, diberi kesehatan. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.